Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Di dalam kehidupan manusia, banyak sekali permasalahan yang terpaksa harus dihadapi. Secara pribadi, banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Terkadang timbul kondisi di mana tidak ada cara lain selain dengan bersikap sabar dalam menghadapinya. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan hal-hal duniawi lainnya. Dalam menghadapi hal itu, orang-orang duniawi bersikap sabar atau bertahan dengan terlebih dahulu menjerit-jerit, menangis dan memukul dirinya sendiri. Dan kebanyakan mereka tidak bisa tahan dalam menghadapi permasalahan duniawi itu karena sikap bertahan yang dilakukan oleh orang-orang duniawi dengan cara melontarkan hal-hal yang tidak elok kepada Allah Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Atau ada juga mereka yang tidak dapat bertahan ketika menghadapi permasalahan dunia, sampai akhirnya mereka mendapatkan gangguan mental. Namun, lain halnya dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Kerugian harta, kehilangan anak, terkadang mereka dapatkan, mereka hadapi, mereka mendapatkan tekanan batin, tekanan secara jasmani, mereka dianiaya, hamba Allah Ta'ala ini, dan itu mereka lalui karena mereka beriman mentaati perintah Allah Ta'ala dan beriman kepada utusan atau nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka.
seolah-olah खुदा ताला की खातिर होते हैं, kerugian harta duniawi yang dirasakan, yang dihadapi oleh लिए होते हैं। para hamba Allah Ta'ala ini karena Allah Ta'ala. Begitu juga kehilangan nyawa yang mereka dapatkan, itu pun karena Allah Ta'ala. बगैर किसी शिकवे के गुजर जाते हैं। Hamba-hamba Allah Ta'ala ini menghadapi segala kerugian itu, segala masalah itu, tanpa adanya keluh kesah, tanpa adanya buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Ya, कि हम तो ये सब कुछ para hamba Allah Ta'ala ini pasti भेजे हुए को मानने की berdoa kepada Allah Ta'ala भारत की ketika menghadapi permasalahan. Ya Tuhan, की kami ini dianiaya, dizalimi karena kami telah beriman kepada utusan Engkau. Untuk itu, ya Tuhan, के जुल्मों से हमें tingkatkanlah kesabaranku dan tolonglah kami dan selamatkanlah kami dari kezaliman orang-orang yang zalim ini. इसमें से बातें कदम ये अता फरमा। Kami melewati ujian demi Engkau. Untuk itu, anugerahkan kepada kami keteguhan langkah. ये सुनती है Orang-orang dunia lainnya, mereka pun membaca kisah-kisah para nabi ataupun mendengar. अम्बिया Begitu juga मानने वालों umat muslim lain, mereka pun membaca di dalam Al-Quran मुसलमानों के साथ berkenaan dengan kisah-kisah kezaliman yang dihadapi oleh para nabi terdahulu maupun para muslim awalin. उनकी मजलूमियत की बातें पढ़ते हैं या अपने उलमा से सुनते हैं। Bagaimana penganiayaan yang mereka rasakan atau mereka mendengarkan sendiri dari para ulama mereka. वो हैं Namun, seorang Ahmadi Muslim adalah मसीह मोहम्मदी को मानने की वजह से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के disebabkan karena beriman kepada Masih Muhammadi, वजह से इस्लाम की disebabkan oleh beriman kepada hamba sejati Rasulullah SAW, yakni Masih Maud alaihissalam, अल्लाह ताला के फरिश्तादे पर ईमान dan telah beriman kepada utusan Allah Ta'ala yang diutus ke dunia ini untuk kebangkitan Islam yang kedua kali. दूसरों के लिए शायद Secara prakteknya, मजहबी para Ahmadi ini melewati kehidupan penganiayaan yang oleh बाज और गिरोह और फिरके orang lain dianggap sebagai ये कह सकते हैं kisah nabi-nabi terdahulu. कि हम भी मजहब की Sebagian firkah-firkah lain juga terkadang mengatakan bahwa सामना कर रहे kami pun melewati himpitan, merasakan kezaliman karena agama. हैं। ये सब लोग जो हैं Namun bedanya dengan kita adalah ये जमातें या गिरोह mereka, अपने मुखालिफिन और दुश्मनों से मौका मिलने firkah-firkah mereka ketika इसी तरह जुल्म करके mendapatkan बदला भी ले लेते kesempatan untuk membalas penentangnya itu, lawannya itu, mereka pun melakukan pembalasan kepada mereka seperti kezaliman yang dihadapi oleh mereka dari penentangnya itu. Namun bagaimana orang Ahmadi yang mana memperlihatkan suri tauladan seorang mukmin sejati, tidak bermain hakim sendiri. अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं Para Ahmadi ini bersabar dalam menghadapi kezaliman. Dia tunduk di hadapan Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya. अहमदी मुसलमानों में और दुनिया के Inilah perbedaan yang sangat besar antara Ahmadi Muslim dan umat Muslim lainnya di dunia ini. होना चाहिए ऐसा Kita adalah orang-orang, को मानना है जो dan memang kita harus seperti itu karena kita telah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. इनकी दुश्मनियों से Orang-orang mukmin tidak meninggalkan kesabaran ketika menghadapi semua permasalahan itu, tidak juga mundur dari keimanannya. ना अपने Kita adalah orang-orang yang memahami bahwa keluhan kita hanya disampaikan kepada Allah Ta'ala. कि हमारे Ketika kita menghadapi himpitan, kezaliman, kita tidak keluhkan kepada orang-orang duniawi, tetapi kepada wujud yang maha kuasa, yang maha kuat. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. खुदा के सामने झुकना है। Karena Allah Ta'ala lah yang वही है जो akan memberikan keselamatan kepada kita dari segala musibah-musibah itu. से Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan orang yang
tunduk kepadanya untuk berdoa, lantas mengembalikan dengan tangan kosong, tidak pernah. Orang yang memberikan pengorbanan karena jemaat yang telah didirikan oleh Allah Ta'ala pasti membalas dengan ganjaran. Kita adalah orang yang mengamalkan sabda Rasulullah SAW dan memahami yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perkara orang mukmin ini sungguh aneh. Segala perkara yang dirasakan oleh orang mukmin semuanya menimbulkan kebaikan, dan makom ini hanya diraih oleh orang mukmin. Jika orang mukmin mendapatkan kebahagiaan, maka orang mukmin bersyukur, mensyukuri kebahagiaan itu dan membaca alhamdulillah. Lalu dia sujud di hadapan Allah Ta'ala. Jadi perkara ini pun, kebahagiaan ini pun justru memberikan kebaikan bagi orang mukmin. Dan jika orang mukmin tadi mendapatkan kedukaan, mendapatkan musibah, orang mukmin bersikap sabar. Jadi kedukaan, kesulitan tadi pun memberikan kebaikan bagi si mukmin. Mendapatkan himpitan, ujian di jalan Allah Ta'ala, dengan sabar dan doa justru akan memancing kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah zat yang menganugerahkan ganjaran kepada hambanya. Jadi kedukaan apapun yang sekecil-kecilnya yang dirasakan, yang diterima oleh orang mukmin, Allah Ta'ala tidak pernah mengabaikannya untuk dibalas dengan ganjaran. Dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa apapun kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesulitan, dan kesedihan yang dirasakan oleh orang mukmin, sampai-sampai jika orang mukmin tertusuk duri, sebagai balasannya Allah Ta'ala akan mengampuni sebagian dosa-dosanya. Jadi inilah Tuhan kita yang maha pengasih dan maha penyayang, yang senantiasa menganugerahkan kebaikan, meskipun itu hal yang sekecil-kecilnya kepada orang mukmin. Bagi seorang mukmin yang sabar dan tunduk di depan Allah Ta'ala, mendapatkan kabar suka dari Allah Ta'ala, kabar suka yang tadi. Dalam kesempatan lain, Hadrat Rasulullah SAW menjelaskan berkenaan dengan kesabaran dan doa kepada kita, dan sebagai balasannya bagaimana perlakuan Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, darah yang menetes, yang mengalir di jalan Allah Ta'ala, dan tetesan air mata yang keluar ketika kita sholat di malam hari, tidak ada, Allah Ta'ala sangat mencintai tetesan itu. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala lebih dari kesabaran yang dilakukan oleh hambanya. Yakni ketika manusia mendapatkan kesedihan, permasalahan, jika manusia tersebut bersabar dan dilakukan karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang seperti itu. Beliau bersabda, begitu juga Allah Ta'ala tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala lebih dari emosi yang diredam, yang ditekan. Banyak sekali kesempatan yang kita hadapi, manusia menahan emosi, dan itu dilakukan karena Allah Ta'ala. Orang seperti itu akan meraih keridhaan Allah Ta'ala. Jadi, apakah itu perkara individu, pribadi, yang disebabkan karenanya seseorang mendapatkan kerugian, atau perkara kejemaatan, jika kita ingin meraih keridhaan Allah Ta'ala, jika kita ingin meraih kasih sayang Allah Ta'ala, maka Hadrat Rasulullah SAW telah menyampaikan prinsip kepada kita untuk tunduk di hadapan Allah Ta'ala dan menzahirkan kesabaran. Itu akan bisa
mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाता है। Dalam satu riwayat dikisahkan और एक रिवायत में आता है bahwa कि अल्लाह ताला Allah Ta'ala memiliki ghairat yang tinggi untuk hambanya yang tercinta. बंदों के लिए Allah Ta'ala mencengkram musuhnya yang menyusahkan, musuh yang menyusahkan hambanya. को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। Jadi perkara yang Allah Ta'ala sendiri मामले को ambil alih itu अल्लाह ताला untuk mencengkram musuh hambanya yang tercinta, maka apa perlunya hamba tadi untuk membalas musuhnya itu? Karena Allah Ta'ala sendiri yang akan membalas. बल्कि यही नहीं Tidak hanya Allah Ta'ala mencengkram अपनी तरफ झुकने वालों musuh-musuh hambanya वालों के दुश्मन dan membalas dengan balasan dari Allah Ta'ala. से बदला लेता है। Bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, ketika hamba Allah Ta'ala ini dizalimi dan dia bersikap sabar dalam menghadapinya, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kehormatan kepadanya, kemuliaan. Dan orang yang dianugerahi kehormatan Allah Ta'ala, kehormatan apalagi yang lebih nilainya dari kehormatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. बंदे के लिए क्या एजाज हो सकता है? Pada saat ini, di berbagai negeri, kezaliman, aniaya, kesulitan yang ditimpakan kepada para Ahmadi di berbagai belahan dunia, परेशानी tugas kita sebagai Ahmadi adalah untuk इस पर हमारा काम है memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, disertai dengan sabar dan doa, dan tunduk di hadapannya. मांगते हुए Karena उसके आगे झुकें। Allah Ta'ala lah yang akan mencengkram para pemimpin-pemimpin orang kafir itu. जो अइम्मतुल कुफ्र Dan को पकड़कर हमें उनसे बचाने की yang paling berkuasa untuk menekan, membungkam makar-makar buruk mereka. ताकत रखता Dan itulah yang kita saksikan di dalam sejarah jemaat, है। और जमात की तारीख में bagaimana dengan segenap kekuatannya, meskipun penentang kita itu memiliki segenap kekuatan, tapi mereka digagalkan oleh Allah Ta'ala. नाकाम नामुराद ही हुआ। Dan langkah jemaat terus berderap maju ke depan. जमात का कदम आगे ही बढ़ते चला गया। Pada masa kesulitan dan himpitan, और तकलीफों के दौर से ketika yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, और आपके dan itu baru mendapatkan kesuksesan, maka apalah artinya kita yang ingin mendapatkan kesuksesan tanpa mendapatkan किसी तकलीफ बर्दाश्त aniayaan, himpitan. भी हासिल कर लेंगे। Dalam menjelaskan masa-masa himpitan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud bersabda, एक जगह 13 tahun bukanlah masa yang sebentar. Pada masa itu, beliau SAW 13 tahun di Mekah, आप सल्लल्लाहु bagaimana penderitaan yang beliau alami, itu tidak mudah untuk dijelaskan. उनका बयान भी Beliau mendapatkan himpitan, aniaya dari kaum beliau sendiri, dan mereka tidak meninggalkan celah apapun kesempatan untuk आसानी में menyakiti छोड़ी जाती umat muslim. छोड़ी जाती थी। Dan di sisi lain, ada petunjuk dari Allah Ta'ala untuk bersikap sabar. सब्र और इस्तिकलाल Di satu sisi, mereka disakiti, dianiaya oleh kaumnya. Sedangkan di sisi lain, perintah Allah Ta'ala, bersabarlah dan teguhlah di dalamnya. और इस्तिकलाल दिखाओ। Beliau bersabda, dan ini berkali-kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yakni sebagaimana para nabi-nabi terdahulu telah memperlihatkan kesabaran, तरह पहले नबियों ने सब्र किया engkau pun bersabarlah. Dan Hadrat Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran yang sempurna, beliau telah bertahan dari segala कमाल सब्र के साथ aniaya itu. Dan beliau बर्दाश्त करते tidak pernah lalai dari bertablik. और तबलीग में Bahkan langkah beliau terus berderap maju ke depan. बल्कि कदम आगे ही Pada hakikatnya adalah kesabaran Rasulullah SAW ये है tidak seperti nabi-nabi terdahulu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Karena nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaum yang tertentu, terbatas. क्योंकि वो एक Untuk मखलूक itu, कौम के लिए मबूस होकर आए। penderitaan yang mereka alami pun इसलिए उनकी तकालीफ terbatas sampai batas tertentu. आसानियां भी उस Namun, हद तक मबूस dibanding dengan itu, Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran beliau sangatlah luas. हज़रत Karena सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र pertama, क्योंकि सबसे अव्वल beliau sendiri menentang beliau, आप dan mereka siap untuk memberikan penderitaan kepada Rasulullah SAW. की दरपे हुई Begitupun dari pihak Kristen. और ईसाई भी दुश्मन हो गए। Jadi, kita telah beat kepada उस शख्स की orang yang बैत में आकर
diutus ke dunia ini untuk menegakkan Islam yang kedua kali dan untuk membuktikan keunggulan Islam di dunia ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan di dalam umat Islam ini begitu banyak firqah. Hadrat Masih Maud alaihi salam itu akan menghilangkan itu dan menciptakan ummatan wahidah, umat yang satu di dunia ini. Kita pun terpaksa menghadapi segala cobaan, penderitaan yang ditimpakan oleh para penentang kita. Mereka terkadang tidak melakukan penentangan secara terang-terangan di dunia ini, sebagaimana tidak seperti pada masa awal Islam. Mereka terpaksa menghadapi penentangan dari non-Muslim. Bahkan mereka yang non-Muslim ini ketika melakukan penentangan, mereka melakukan penentangan itu dengan cara yang hati-hati. Mereka melakukan cara-cara untuk menyerang Islam ini sehingga kita bisa katakan bahwa kami tidak melakukan kezaliman kepada mereka. Tapi pada dasarnya mereka melakukan penentangan kepada kita. Dan kita harus membela, bersiap-siap bertahan dari mereka, dari penyerangan, dari penentangan mereka. Senjata yang digunakan oleh para penentang, oleh mereka untuk menyerang kita, yakni literatur atau buku-buku. Jadi, ketika Islam ini mulai menyebar di dunia, maka negeri-negeri Muslim pun, non-Muslim pun, mereka akan menentang jemaat ini jika mereka melihat bahwa orang-orang lokal mereka, orang-orang dari bangsa mereka mulai menerima Islam. Bahkan di beberapa tempat sudah terjadi ketika mereka memberikan izin tempat untuk melakukan kegiatan kepada kita, tapi ketika mereka melihat orang-orang sudah mulai condong kepada jemaat Ahmadiyah, mereka pun akan menentang kita nantinya. Mereka mulai tahu bahwa mereka Ahmadiyah ini Islam, yakni Islam yang hakiki, dan tabligh yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah, suatu ketika nanti mereka akan mendapatkan kemenangan menurut mereka. Dan Islam yang hakiki ini telah ditakdirkan akan unggul di tangan jemaat Ahmadiyah. Namun pada saat ini, mullah, para maulwi, maulwinya orang Muslim, karena mereka takut umat mereka beralih kepada jemaat Ahmadiyah, di berbagai tempat mereka melakukan penentangan kepada kita. Karena mereka takut kehilangan umatnya, takut baiat kepada jemaat Ahmadiyah. Begitulah kezaliman yang ditimpakan kepada agama-agama terdahulu. Dan para politikus juga karena takut, karena voting suaranya yang didapat olehnya itu orang-orang yang berada di balik para mullah tadi. Dan demi untuk mendapatkan kemasyhuran itu, para politikus pun ikut di belakang para maulwi ini karena takut kehilangan suara. Padahal karena para politikus ini tidak tahu agama sama sekali. Kebanyakan dari mereka mungkin tidak sholat, atau mungkin terkadang mereka datang sholat Jum'ah, sholat Id. Namun mereka atas nama ghairat kepada Islam, katanya mereka pasti melakukan kezaliman kepada orang Ahmadiyah atas nama Islam. Mereka berupaya untuk mengeluarkan undang-undang yang menentang jemaat Ahmadiyah di Pakistan, di Azad Kashmir. Bagaimana atas pengaruh maulwi-maulwi Pakistan, bagaimana politikus-politikus di sana, mereka berupaya untuk mengeluarkan undang-undang yang menon-muslimkan Ahmadiyah. Dan itu sudah mereka sodorkan. Bagaimanapun, apapun yang ingin mereka lakukan, silahkan. Parlemen Pakistan telah menetapkan Ahmadiyah sebagai non-muslim. Apa yang mereka dapatkan dari itu? Apa yang telah menghambat jemaat dari kemajuannya? Tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Dengan karunia Allah Ta'ala, ताला के फजल से jemaat terus meraih keluasan demi keluasan, नई से नई kemenangan demi kemenangan. को हासिल करती चली जा रही है। Namun anggota jemaat hendaknya ingat लेकिन untuk अफराद जमात को senantiasa चाहिए mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan tunduk di hadapannya. की मदद के लिए दुआ करना, Jagalah sholatnya, ibadahnya. Ini merupakan kewajiban bagi setiap Ahmadi. हिफाजत करना हर अहमदी का। Dan inilah hal-hal yang dapat और यही menjadikan kita sebagai pewaris karunia-karunia ilahi. वो अल्लाह ताला के फजलों के Di Aljazair, penentangan-penentangan, फिर अलजायर sebagaimana telah saya sampaikan pada khutbah-khutbah sebelumnya, जैसा कई दफा मैं जिक्र कर चुका हूँ, karena mereka वो Ahmadi, mereka dijebloskan ke penjara terkadang 1 tahun, 3 tahun lamanya. जेल में है, जिनको Belasan Ahmadi सजा दी गई, telah diumumkan akan mendapatkan hukuman. उनको के Meskipun mereka belum dijebloskan ke penjara, namun kapanpun mereka bisa ditangkap dan dikirim ke penjara. लेकिन किसी वक्त ही पकड़कर Para Ahmadi Aljazair ini. उनको जेल में भेजा जा सकता है। Berbagai hukum, undang-undang diterapkan kepada para Ahmadi. सिर्फ इसलिए Karena alasannya para mullah ini mulai takut. Jangan sampai Ahmadiyah ini semakin berkembang. Dan mereka tidak bisa tahan dari melihat itu. Perkembangan jemaat Ahmadiyah. बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। Begitu juga di Bangladesh इसी terjadi terus penentangan. बांग्लादेश में मुसलसल मुखालिफ Di Indonesia juga, di negeri-negeri Arab juga. Namun beberapa hari yang lalu di Bangladesh, अरब ममालिक में भी चलती है, लेकिन गुज़श्ता दिनों बांग्लादेश में namanya Subhai daerahnya, daerah जिसका नाम Ulsing, सुहाई है, जिला मेमन सिंह, masjid jemaat Ahmadiyah diserang oleh orang यहाँ की Muslim मस्जिद पर हमला किया, dan mubalik kita Mustafizur Rahman Sahib dilukai dengan sangat keji, ditusuk dengan pisau. जख्मी कर दिया चाकुओं के वार कर करके, Begitu दिनों के वार करके, begitu dalamnya, begitu kejamnya cara mereka melukai dengan pisau sehingga seluruh tubuh beliau dilukainya. Di सारा जिस्म कुचल नहीं कर perut beliau pun sobek, terkadang satu पेट में भी ऐसी जगह आग ginjal beliau pun sampai keluar. Beliau diserang leher beliau juga. Beliau untung saja tidak putus leher beliau. Orang yang menyaksikan darah itu seperti air mancur keluar dari tubuh beliau. के खून Memang polisi datang pada saat itu dan बहरहाल पुलिस पहुंच गई beliau मौके पर, berhasil mengeluarkan और हमलावरों Pak Mubalik tersebut. निकाल कर उन्हें Datang juga para Ahmadi yang lain जमात ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada beliau. Beliau terhindar dari kewafatan meskipun beliau terlambat ke rumah sakit. Di sana ada dokter yang baik, pengobatan yang baik, dilakukan operasi. और अच्छा इलाज भी होता Sampai kemarin kondisi yang informasi yang kita terima, beliau sudah stabil, tapi masih belum terbebas dari mara bahaya. Beliau sudah sadar sedikit dan setelah sadar गो के थोड़ी सी beliau belum bisa bicara, tapi beliau menulis di kertas kata-kata yang ingin beliau sampaikan. लेकिन कागज कलम लेकर Meskipun beliau dalam kondisi yang penuh penderitaan seperti itu, तकलीफ में से गुजर beliau masih memikirkan orang lain. Itulah tanda seorang mukmin. Dan beliau menulis, कि दूसरों की फिक्र है Mubalik ini katanya, tolong jaga Pak Mubalik yang ini. Karena beliau sedang ada dalam mara bahaya. Atau beliau khawatir karena dengan orang tua beliau. ये आपने वाज़ेह Semoga तौर पर इजहार किया। Allah Ta'ala segera memberikan kesehatan dan keselamatan, lebih umur, panjang umur, dan menganugerahkan kesehatan yang segera. और कामिल और जल्द शिफा अता Bagaimanapun, berkenaan dengan penentangan-penentangan ini, ये मुखालफत Hadrat Masih Maud Islam telah mengabarkan kepada kita terlebih dahulu, ने yakni jika kita menerima Ahmadiyah, maka kita akan terpaksa melewati penderitaan-penderitaan ini. Dalam satu kesempatan, सख्तियों से गुजर dalam menjelaskan hal tersebut, Hadrat एक मौके पर Aqdas Masih Maud Islam bersabda होते हुए bahwa bagi jemaat kita इस्लाम फरमाते हैं terdapat kesulitan-kesulitan seperti itu, sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di masa awalin. के वक्त मुसलमानों को पेश आए थे। Untuk musibah yang pertama, yang dia फरमाया चुनांचे नई और ketika ada orang masuk ke dalam jemaat ini, bayat, कि जब maka कोई शख्स kawannya, जमात में दाखिल kerabatnya, saudaranya itu memisahkan diri darinya. और बरादरी Sampai-sampai terkadang यहाँ तक orang tua, कि बाज़ औक़ात saudara-saudarinya memusuhinya,
berbalik memusuhinya. Sampai mereka tidak mau untuk mengucapkan assalamualaikum kepada yang beat kepada jemaat ini. Dan tidak ingin mensolatkan jenazahnya. Dari itu timbullah permasalahan. Beliau bersabda, saya tahu bahwa sebagian ada juga orang yang bertabiat lemah. Dan mereka ketakutan menghadapi kejadian seperti itu. Namun ingatlah bahwa datangnya penderitaan seperti itu adalah perlu. Kalian tidak lebih dari para nabi-nabi terdahulu. Mereka pun melewati penderitaan yang seperti itu, musibah-musibah yang seperti itu. Dan itu semua datang supaya mendapatkan kesempatan untuk perubahan suci. Sibukkanlah dengan doa. Untuk itu penting bagi kalian supaya kalian ikutilah para nabi terdahulu dan bersikaplah sabar. Kalian tidak rugi sedikit pun. Teman-teman yang meninggalkan kalian karena kalian menerima kebenaran, itu bukanlah teman sejati. Untuk itu tidak perlu khawatir kehilangan teman yang seperti itu. Karena dia bukan teman sejati. Seharusnya dia itu menyertai engkau di dalam kebaikan ini. Orang-orang yang meninggalkan kalian karena kalian beat dan memisahkan diri dari kalian karena kalian telah bergabung di dalam jemaat yang didirikan oleh Allah Ta'ala. Janganlah kalian bersikap fasad dengan mereka, bertengkar dengan mereka. Melainkan doakanlah mereka secara diam-diam. Dan itulah akhlak kita, sikap kita. Meskipun orang menentang kita, memusuhi kita, kita harus mendoakan orang itu di belakang mereka. Doakanlah mereka supaya Allah Ta'ala pun menganugerahkan mata rohani dan ma'rifat kepada mereka seperti yang telah dianugerahkan kepada engkau. Suri toladan dan akhlak yang baik, buktikanlah dari diri kalian bahwa kalian telah memilih sesuatu yang baik dengan menerima jemaat ini. Karena dengan menerima jemaat, kalian bukan berarti melakukan dosa. Ini adalah jalan yang baik yang telah engkau pilih itu. Inilah sikap, inilah reaksi yang harus dilakukan setelah menghadapi serangan-serangan atau penentangan-penentangan ini. Memang kita menempuh jalur hukum, kita pun berdoa untuk islah mereka. Seiring dengan itu, mereka yang berdosa, kita pun menempuh jalur hukum, dan kita akan lakukan itu. Karena ini pun perintah Allah Ta'ala. Namun, jangan pernah kita meninggalkan sikap sabar. Dan kita tidak akan meninggalkannya. Dan seyogianya jangan meninggalkan kesabaran. Dan di dalam setiap kesulitan dan musibah, tunduklah kepada Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala. Namun terkadang berkenaan dengan sebagian orang, saya mendapatkan laporan, mereka duduk di sini, tidak dalam kondisi himpitan, mereka mendapatkan kesempatan untuk bertabligh kepada orang lain. Terkadang mereka secara langsung bisa bertabligh kepada Ghair Ahmadi atau di media sosial, di internet. Mereka bertabligh dengan orang Ghair dan berdialog, berdebat, diskusi. Namun orang Ahmadi terkadang menggunakan kata-kata yang kasar, yang itu tidak mencerminkan seorang Ahmadi. Dan orang yang melaporkan kepada saya, dia melaporkan bahwa ada dari orang-orang Ahmadi, beberapa orang Ahmadi, ada cacian, ada lontaran kata-kata kotor yang keluar dari mulut Ahmadi, dan kami mendengarnya jadi tidak enak rasanya. Jadi kata kotor yang dilontarkan oleh beberapa Ahmadi di internet ketika berdiskusi dengan Ghair Ahmadi. Jadi hal-hal yang seperti ini seharusnya dihilangkan oleh para Ahmadi. Sampai mana kebenarannya, Allah Ta'ala Maha tahu, saya sendiri tidak melihat. Namun ada orang yang melaporkan kepada saya seperti itu. Bahwa ketika dialog orang Ahmadi dengan Ghair, terkadang orang Ghair lebih halus, lebih lembut. Jika memang itu benar, laporan itu, saya akan katakan kepada orang Ahmadi seperti itu, lebih baik janganlah bertabligh jika mengeluarkan cacian seperti itu. Tabligh yang seperti itu, alih-alih mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala, justru malah memancing emosi Allah Ta'ala, kemarahan Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang menahan emosi.
kita mengumumkan bahwa mereka marah, orang-orang yang marah itu yang tidak punya dalil. Jika kita punya dalil, tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Karena dalil kita lengkap. Hadrat Masih Maud alaihi salam, hendaknya kita ingat sabda beliau. Beliau bersabda, perhatikanlah, saya diutus ke dunia ini supaya aku membimbing kalian, yakni berbagai kefasadan, hendaknya kalian tinggalkan. Dan ketika kalian mendengarkan cacian, bersabarlah. Jawablah keburukan dengan kebaikan. Dan jika ada orang yang siap untuk bertengkar dengan kalian, lebih baik tinggalkanlah tempat yang seperti itu. Dan jawablah dengan penuh kelembutan. Banyak sering kali terjadi, ada orang yang menentang kita dengan emosi, gejolak emosi, dan melakukan cara-cara yang fasid, yang mengerikan, yang bisa memancing emosi kita. Namun, ketika mendapatkan jawaban yang lembut dari kita dan tidak dijawab dengan emosi lagi, orang yang marah tadi akan menjadi malu dengan sendirinya. Dan ini adalah ajaran bagi kita. Jika kita mendapatkan cacian, jawablah, balaslah dengan kelembutan. Dia akan menjadi malu dan akan menyesali, akan sedih karena dia telah berbuat seperti itu. Dan banyak itu terjadi. Penentang sendiri malu. Saya katakan sejujurnya kepada kalian bahwa janganlah biarkan kesabaran hilang dari kalian. Senjata sabar ini demikian manjurnya tidak bisa dilakukan oleh meriam sekalipun, bom sekalipun. Kesabaranlah yang dapat memenangkan hati. Ingatlah, saya sedih ketika saya mendengarkan kabar bahwa ada orang Ahmadi yang bertengkar dengan orang lain. Saya sangat tidak suka mendengarkan kabar seperti itu. Dan Allah Ta'ala pun tidak ingin supaya jemaat yang diutus ke dunia ini untuk sebagai suri toladan malah memilih cara-cara yang tidak mencerminkan ketakwaan. Aku pun beritahukan kepada kalian bahwa Allah Ta'ala mendukung perkara jika ada Ahmadi yang tidak bersikap sabar. Ingatlah bahwa sebetulnya dia tidak masuk ke dalam jemaat. Jika ada yang memancing emosi kita, sehingga timbul emosi, kita pun terpancing, mungkin saja karena saya dicaci dengan sedemikian rupa, maka serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Kamu tidak bisa memutuskan sendiri. Jika ada urusan denganku, serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Jika kalian mendapatkan cacian tersebut, bersabarlah, bertahanlah. Apa tahunya kalian betapa aku mendengarkan cacian dari mereka. Seringkali saya mendapatkan surat-surat yang begitu banyak yang isinya cacian. Ini sabda Masih Maud alaihi salam. Mereka mengirim kartu-kartu yang isinya cacian. Banyak sekali surat-surat yang terpaksa aku harus membayar biaya surat itu. Namun ketika surat itu saya baca, isinya cacian-cacian saja kepadaku. Cacian yang sangat menjijikan. Saya rasanya tidak ada seorang nabi pun yang dicaci seperti itu. Dan saya tidak yakin bahwa seorang Abu Jahal pun memiliki sifat yang mencaci seperti itu, seperti kotornya yang dilakukan oleh para maulwi yang mencaciku. Namun ketika aku bersabar, maka adalah kewajiban kalian juga untuk bersabar. Karena ranting tidak lebih dari pohonnya. Ingatlah, sampai kapan mereka akan mencaci maki? Pada akhirnya mereka pun akan lelah. Cacian mereka, makar mereka tidak akan pernah bisa melelahkanku. Jika aku bukan dari Allah Ta'ala, pasti aku akan takut dengan cacian mereka. Tapi aku yakin, tahu bahwa Allah Ta'ala telah mengutusku. Dan kenapa aku harus memperdulikan perkara-perkara sepele seperti itu? Tidak mungkin. Renungkanlah. Apa yang telah dirugikan oleh cacian mereka? Apakah mereka? Apakah aku? Jemaat mereka terus mengecil, sedangkan jemaatku terus bertambah. Jika cacian mereka bisa menghambat kita, pada zaman itu beliau bersabda, saat ini anggota jemaat Ahmadiyah jumlah sudah 200.000 pada saat itu. Dan pada saat ini, meskipun kita mendengarkan cacian-cacian dari para penentang, jemaat Ahmadiyah telah menyebar di 209 negara. Orang-orang yang baiat pun adalah dari antara mereka sendiri, bukan dari yang lain. Orang yang mencaci ini
dari antara mereka lah orang yang beat kepada jemaat ini. गालियां देने वाले थे Mereka telah memfatwakan kafir kepadaku. शामिल हुए Apa pengaruhnya dari fatwa kafir tadi? Jemaat malah semakin berkembang. फतवे कुफर की क्या Fatwa kafir dilontarkan, jemaat malah semakin berkembang. Jika jemaat ini bukan didirikan oleh Allah Ta'ala, maka pasti fatwa tadi akan berdampak kepada jemaat Ahmadiyah. तो जरूर Karena था कि इस फतवे ada makar untuk menghancurkan jemaat. मनसूबा होता है इस Maka fatwa tadi akan berdampak, namun tidak ada dampaknya. तो फतवों का असर होता है Fatwa kafir tidak फरमाया menciptakan hambatan yang luar biasa dalam jalanku. Tapi sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala tidak bisa dihentikan oleh manusia. इंसान का Apapun makar yang dilakukan untuk menentangku, जो कुछ मंसूबे मेरे मुखालिफ किए जाते हैं aku katakan dengan sejujurnya, orang-orang yang menentangku secara terang-terangan, मैं खुद mereka layaknya di hadapan sungai yang besar. Mereka memohon mengemis supaya jangan sungai tadi menimpa mereka. हाथ करते Namun apalah hasilnya? Sungai tadi tidak bisa bertahan, tidak bisa berhenti, malah menimpa mereka. रोक नहीं सकता Jika ada orang menghendaki supaya से रोकना चाहते हैं मगर penentangan tadi, cacian tadi berhenti, tidak akan pernah berhenti. फरमाया Saya sangat menyesali orang-orang Muslim. मैं इन मुसलमानों पर अफसोस करता हूँ Muslim seperti apa मैं इन मुसलमानों पर अफसोस yang melontarkan cacian ये किस किस्म के seperti itu? Saya katakan demi Allah Ta'ala, मुसलमान खोलते हैं saya tidak pernah mendengar cacian kotor dari seorang yang berderajat rendah sekalipun. Tidak seperti dari para maulwi yang melontarkan cacian yang begitu buruknya. Itu menzahirkan bagaimana akhlak mereka, अपनी हालत का menggambarkan bagaimana akhlak mereka dari cacian itu. एतराफ कर Orang pun mengakui bahwa mereka adalah fasik dan orang yang berdosa. खुदा ताला उनकी Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka. रहम करे Dan jika memang benar ada para Ahmadi di media sosial, di internet yang menjawab चिढ़कर keberatan dari para gair Ahmadi dengan melontarkan cacian kotor, maka ini adalah keliru. Dia tidak hanya melakukan dosa satu saja, bahkan गुनाह नहीं कर रहे mereka membuat orang lain, dia tidak hanya terjerumus ke dalam dosa, dia pun sedang menjauhkan generasi baru Ahmadi itu dari jemaat. Dengan orang berpikir mungkin dia tidak punya dalil, karena itu mereka mencaci maki para Ahmadi ini. जवाब दे रहे हैं Jadi para Ahmadi yang melontarkan cacian di internet, hendaknya mereka merubah diri mereka sendiri. अपने रवैये बदलने की जरूरत है Seperti yang saya katakan, bahwa जैसा कि मैंने maksud dari menjawab cacian dengan artinya adalah seseorang itu tidak punya dalil. Hadrat Masih Maud salam dengan berbagai cara telah menasihatkan kepada kita bahwa बार मुख्तलिफ तरीकों से kita harus senantiasa bersikap sabar. मैं सब्र का दामन पकड़ Pada kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan kutipan sabda Masih Maud salam. Beliau bersabda, सामने एक इक्तबास पेश करता हूँ मसीह सलाम का आप फरमाते हैं saya sampaikan berkali-kali ini supaya jelas ये मुझे bagaimana ajaran Masih Maud salam. Beliau bersabda, orang-orang mencaciku, इस्लाम की तारीफ namun aku tidak memperdulikan cacian mereka, ये मुझे गालियाँ देते हैं dan tidak juga aku sedih dibuatnya, karena mereka telah kalah di dalam perlawanan ini, क्योंकि वो इस dan mereka tidak bisa, और अपनी yang mereka bisa lakukan hanyalah mencaci maki, karena mereka tidak punya dalil, mereka kalah. दलील उनके पास रही नहीं आजिज आ चुके हैं Beliau bersabda, mereka melontarkan fatwa kafir kepadaku, memeja hijaukan aku, लगाएं dan melontarkan fitnah kepadaku. बात बनाएं Me- और किस्म की Mereka mengeluarkan segenap kekuatan untuk menyerangku, namun lihat, लाकर मेरा मुकाबला kemenangan ada di pihak siapa. Jika aku memperdulikan cacian mereka, maka pekerjaan yang ditugaskan kepadaku itu akan terbengkalai. Untuk itu aku tidak pedulikan cacian mereka. Aku nasihatkan kepada anggota jemaat Ahmadiyah परवाह नहीं करता supaya मैं अपनी जमात को नसीहत कर bersabarlah ketika mendengarkan cacian para penentang ini. Janganlah membalasnya dengan cacian lagi, karena dengan melakukan itu keberkatan akan hilang. जवाब गाली से ना दें Perlihatkanlah contoh kesabaran dan perlihatkanlah akhlak mulia kalian. Ingatlah bahwa akal dan emosi itu adalah musuh bebuyutan. Ketika kita emosi, maka akal sudah tidak bisa seimbang lagi. Namun orang yang bersabar dan mempersiapkan sikap yang sabar, लेकिन जो dia akan dianugerahi nur और बुर्द yang darinya akan timbul cahaya baru di dalam akal dan pikirannya. Dan akan timbul nur dan nur. नई रोशनी पैदा हो Dalam kondisi emosi, karena otak kita menjadi gelap, untuk itu timbullah kegelapan demi kegelapan di dalam benak kita. इसलिए बेहतर Jika kita ingin menambahkan kekuatan otak kita, फिक्र की कुव्वत akan ingin इजाफा करना है memasukkan sinar di dalam otak kita, maka kita perlu untuk menahan emosi. Baru
karunia Allah Ta'ala akan bertambah kepada kita. Kemajuan Jemaat Ahmadiyah tidak didapatkan dengan emosi yang seperti itu. Ini merupakan janji Allah Ta'ala bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada Jemaat Masih Maud alaihi salam jika Dia ingin memberikan kemenangan kepada kita, dan Dia pun yang akan menganugerahkan keberkatan. Tabligh yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala yang memberikan keberkatan. Maka kita harus berupaya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Kita harus senantiasa memperhatikan sabda Masih Maud alaihi salam itu dan menerapkan dalam kehidupan kita. Beliau alaihi salam bersabda, orang-orang duniawi mereka yakin kepada sarana dan prasarana duniawi, namun Allah Ta'ala tidak terpaksa untuk itu, untuk membutuhkan sarana prasarana itu. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala bisa memenangkan para pengikutnya tanpa sarana prasarana itu. Terkadang sarana dan prasarana itu pun dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, walhasil, sucikanlah amalan kalian dan senantiasalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Janganlah lalai. Sebagaimana hewan buruan ketika dia malas berhenti, dia akan bisa ditangkap oleh pemburunya. Begitu juga ketika kita lalai, setan pun yang sedang memburu kita akan bisa menangkap kita. Jadi hewan buruan tadi bisa tertangkap oleh sang pemburu. Begitu juga jika manusia lalai dalam doa, di dalam memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, maka manusia tersebut bisa menjadi sasaran cengkraman syaitan. Hendaklah hidupkan taubat di dalam diri kita. Jangan biarkan itu mati. Banyak-banyaklah istighfar. Karena siapapun yang melakukan itu, itulah yang akan bisa memberikan manfaat. Dan siapa yang membiarkannya tidak berguna, maka dia akan menjadi sia-sia. Begitu juga supaya taubat tadi diteruskan, dilanjutkan. Jika tidak melakukan tobat secara benar, seperti layaknya benih yang disemai di bebatuan, dan dia yang bertobat seperti layaknya benih yang disemaikan di tanah yang subur, yang akan memberikan buah. Di dalam saat ini banyak sekali ujian-ujian yang besar, kesulitan yang dihadapi. Masih Maud memberikan nasihat kepada orang Qadian pada saat itu, jika kalian pergi dari Qadian ini, kalian akan mendapatkan cacian, himpitan setelah baiat ini, bahwa kalian adalah kafir, dajjal, dan lain-lain. Janganlah kalian terpancing emosi kalian ketika mendapatkan cacian seperti itu. Kita telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperlihatkan kesabaran. Untuk itu, hendaknya kalian doakanlah mereka. Semoga Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Dan sebagaimana kalian mengharapkan supaya kalian tinggalkanlah mereka. Senjata kita adalah istighfar, taubat, dan mengetahui ilmu-ilmu agama, dan memperlihatkan kemuliaan Allah Ta'ala, dan salat 5 waktu. Salat adalah kunci dari pengabulan doa. Jika kalian salat, maka berdoalah, dan janganlah lalai, dan jangan setia, dan mintalah, hindarilah keburukan, meskipun itu hukukullah, dalam menghadapi hukukullah atau hukul ibad. Jadilah hubungan dengan Allah Ta'ala dan berupayalah untuk berjalan di atas perintah Allah Ta'ala, dan kita bertahan dari segala ujian, penderitaan yang timpakan kepada jemaat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa bersabar dan berjalan di atas perintahnya, dan semoga kita senantiasa menjadi orang yang meraih karunia-karunia ilahi. Amin. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib Mukarram Pipi Nazmuddin Sahib di Kerala. Beliau wafat pada tanggal 3 Mei karena kecelakaan. Innalillahi rajiun. Beliau sedang mengendarai mobil, terjadi kecelakaan. Beliau sudah pulang dari acara pameran Quran Karim. Terjadi kecelakaan menimpa beliau. Beliau dengan kereta. Beliau mendahulukan agama di atas dunia dan sangat mukhlis. Beliau senantiasa hadir dalam istima-istima jasa salana syuro di Qadian. Beliau adalah anggota yang aktif. Beliau sekretaris MAL, pernah menjabat sebagai sekretaris MAL,
Dan sebelum wafat beliau menjabat sebagai Naib Sadar Ansarullah India. Beliau lama tinggal di Dubai dan beliau menjadi amir pertama di Dubai. Beliau hubungannya sangat luas, pergaulannya. Dan pergaulan luas tadi beliau manfaatkan untuk kemaslahatan jemaat. Beliau sangat disiplin dalam nizam jemaat dan memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk itu. Beliau rajin beribadah, tilawat Quran. Beliau rendah hati, memiliki tabiat yang lembut, memberikan banyak manfaat kepada orang-orang. Beliau memberikan tarbiyat dengan cara yang sebaik-baiknya kepada putra-putri mereka, mengajarkan kebaikan kepada putra-putrinya, dan menasihatkan untuk senantiasa lekat dengan khilafat. Beliau adalah seorang musi. Putri beliau tinggal di sini juga di UK dan putra beliau di Dubai. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan putra-putri beliau semoga senantiasa bisa melanjutkan segala kebaikan almarhum dan diberikan taufik untuk bisa lekat terus dengan khilafat. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.